Tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta habis-habisan tiba-tiba dia bunuh diri itu. Bisa aja orang jadi jatuh cinta tiba-tiba bunuh diri gitu kan. Potong bebek angsa masak di kuali. Kukira ada rasa, ternyata cuma friendly gitu. Bisa aja Wawa. Beliau adalah Tifatul Sembiring. Kendati dia betul, kita tidak harus seiring. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di Ngebat. Kali ini kita akan dengarkan perdebatan asik dan menarik antara akademisi Rocky Gerung dan Tifatul Sembiring, Ketua Dewan Penasehat PKS. Di momen ini Tifatul Sembiring mendebat Rocky Gerung tentang cinta. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Oke, saya akan konsisten soal ilmiahnya itu. Teori ilmiah itu ada teori, ada teorema tuh. Ada yang bisa bedain nggak tuh? Teori and teorema. Teori itu hipotetik, teorema itu aksiomatik gitu. Oke, saya pergi pada statistik ya, tadi diterangkan. Kalau misalnya tadi berapa Airin lalu jatuh ke, oke, itu artinya P value-nya itu mendekati 1. Pak Sembiring ngerti statistik. Artinya dia insignifikan. Anda masukkan semua variabel di situ, soal psikologi, soal sensasi, korupsi segala macam itu tetap itu statistically insignificant. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak signifikan secara statistik, ceteris paribus, hal-hal lain kita anggap tetap, boleh nggak Bawaslu mempersoalkan statistik itu? Diawali dengan pernyataan Rocky Gerung tentang pilkada yang baru saja berlangsung secara statistik. Dan Rocky memberikan contoh pilkada Banten dengan Cagup Airin. Rocky mempertanyakan, bolehkah Bawaslu mempersoalkan statistik yang ada di lapangan? Dikarenakan ada perbedaan yang cukup jauh antara survei awal Airin yang mencapai 77%, ternyata pada kenyataannya setelah pemilihan yang sesungguhnya, angkanya sangat jauh dari survei tersebut. Ini serius. Nggak ada di dalam statistik jatuh dari 70 ke 30, nggak pernah ada. Artinya ada faktor lain di situ. Tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta habis-habisan tiba-tiba dia bunuh diri itu. Mesti ada prosesnya itu. Nah di situ teorema bekerja tuh. Jadi kecurigaan saya pasti ada internal atau apalagi eksternal faktor yang menyebabkan statistically insignificant itu harus dipersoalkan. Apa yang ada di situ? Pasti ada variabel non elektoral masuk di situ. Itu poin saya, nanti saya elaborasi kalau kurang ngerti soal teori statistik. Lebih lanjut, akademisi ini mengatakan bahwa belum pernah ada dalam statistik dari 70% turun hingga ke 30%. Dan Bung Rocky juga memberikan ilustrasi dengan mengatakan tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta secara habis-habisan lalu mendadak bunuh diri. Setelah mendengarkan ilustrasi tentang jatuh cinta dari Rocky Gerung, politisi PKS Tifatul Sembiring tidak setuju dengan argumen tersebut. Dia mengatakan bisa saja orang yang baru jatuh cinta tiba-tiba bundir, Wak. Itu sebelum silakan. Jadi setuju dengan Pak Profesor Rocky tadi ya. Tapi kalau soal ini ya, cinta tadi itu ya, berbalik tiba-tiba. Potong bisa aja orang jadi jatuh cinta tiba-tiba bunuh diri gitu kan. Potong bebek angsa masak di kuali. Kukira ada rasa, ternyata cuma friendly gitu. Bisa aja, Wawa. Jadi Lalu Bung Rocky pun membalas pantun dari Tifatul Sembiring, dan terjadilah perdebatan asik dan menyenangkan di antara kedua tokoh tersebut. Berdebatlah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Good job. Oh ya, itu yang terjadi. Dan dirumuskan dengan satu kalimat. Pohon pepaya tumbuh di tebing, sudah berupaya tetap tumbang. Nah, punya kapasitas keadilan yang sama. Kalau Anda terpilih, terundi di situ, Anda pasti akan wakili saya. Karena nilai etik Anda sama dengan saya. Itu yang kita inginkan tuh. Kalau sekarang nggak begitu, gabungan antar partai itu artinya resultantenya nol secara etik gitu. Jadi itu kesimpulan saya. Beliau adalah Tifatul Sembiring.
Kendati dia betul, kita tidak harus seiring. Terima kasih.